Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Saat Kinmu berdiri, permukaan laut kekacauan langsung terdistorsi. Sebuah roda kekacauan besar terbentuk di belakangnya dan menyapu kekacauan di laut. Roda kekacauan yang berputar menyapu kapal emas yang melintasi dunia, dan kapal emas besar itu bergerak secara horizontal di permukaan laut kekacauan. Kapal emas itu berderit dan jatuh ke dalam roda kekacauan. Air laut kekacauan primal naik dan turun, lalu diangkat oleh kapal besar yang berputar. Pemandangannya sangat menakjubkan dan mengejutkan. Ledakan. Tiba-tiba, pohon dao milik semua orang mulai terbakar hebat. 3 penguasa istana, He Huan, Zheng Cheng, dan Phoenix terkejut dan masing-masing memadamkan api. 5 praktisi dao dari istana Miluo juga buru-buru mengaktifkan kemampuan ilahi mereka dalam upaya untuk memadamkan api di pohon dao. Namun, mereka tidak menyangka bahwa api akan dinyalakan oleh angin panas di lubang pembuangan. Tidak ada cara untuk memadamkannya. Mereka mengolah sistem formasi dao alam dao ortodoks. Ketika alam dao mereka mencapai lapisan surgawi ke-36, mereka akan mempercayakan alam dao mereka ke kehampaan dan membentuk surga agung, yang akan melahirkan pohon-pohon dao dan buah-buah dao. Lubang pembuangan itu justru kebalikan dari kekosongan pamungkas. Ketika pohon dao mereka sampai di jurang besar lubang pembuangan, mereka terkekang dengan kuat. Jika mereka tidak bisa meninggalkan tempat ini, basis kultivasi mereka akan sepenuhnya meleleh oleh tempat aneh ini. Faktanya, mereka bahkan dapat merasakan lapisan surgawi pertama alam dao mereka tengah diserbu oleh panas, dan terus-menerus runtuh. Pengorbanan. Ketiga penguasa istana berteriak keras saat mereka mengaktifkan istana berharga mereka masing-masing. Ketiga istana berharga itu memadamkan api di pohon dao, menyebabkan mereka bertiga menghela napas lega. Pada saat ini, langit agung aula kuning juga mulai terbakar. Panasnya berkobar, membakar pohon dao dan buah dao bersama-sama. Huang Tang meraung marah dan mengaktifkan cabang pohon dunia. Cabang pohon dunia disempurnakan oleh Pak Tua tanpa batas, dan segera menembus roda kekacauan dan mengaduk lautan kekacauan. Pohon itu berakar dan tumbuh di permukaan laut, dengan cepat berubah menjadi pohon dunia yang lebih kecil, menopang potongan-potongan ruang hampa untuk menahan kekuatan pamungkas. Api di surga agungnya dan pohon dao serta buah dao seketika padam. Hanya surga agung dan pohon dao milik Kaisar Pendiri Qin Ye yang tidak terbakar oleh panas dan tidak terpengaruh sedikit pun. Semua orang mengangkat kepala dan melihat wajah Qin Mu dan Ling Yuxiu. Ekspresi mereka berubah drastis, tetapi Kaisar Pendiri dan yang lainnya menunjukkan ekspresi gembira. Tuan Muda Ketujuh, kapal emas itu telah ditangkap oleh roda kekacauan dan mendarat di dalamnya. Selain Kaisar Pendiri Qin Ye, pemuja surgawi Yue, Lan Yutian, dan yang lainnya, ada juga 6 praktisi dao seperti Hall Master Zheng Cheng. Ketika kepala balai Zheng Cheng melihat wajah Qin Mu dengan jelas, hatinya terasa dingin. Ia segera membawa 5 orang lainnya kembali dan melompat keluar dari kapal emas untuk melarikan diri dari roda kekacauan itu. Tiba-tiba dia teringat bahwa pohon dao miliknya masih ada di kapal. Kepala aula Zheng Cheng segera mengerahkan kekuatan sihirnya untuk mencoba mengambil kembali pohon dao miliknya, tetapi pohon dao miliknya telah mengikat kapal emas tersebut. Lan Yutian, Su Senghua, dan yang lainnya telah menekan akar pohon dao di Istana Emas, dan mustahil untuk mengambilnya kembali dalam waktu singkat. Sebelumnya, ketika Lan Yutian dan Su Senghua menekan akar pohon dao miliknya, kepala balai Zheng Cheng sama sekali tidak menganggapnya serius. Sekarang, dia menangis terseduh-seduh di dalam hatinya. Dia ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Dia tidak bisa membuatnya melepaskan pohon dao, apalagi ada buah dao miliknya di pohon dao. Kepala balai Zheng Cheng tahu bahwa ia tidak dapat mengambil kembali pohon dao. Ia segera mengambil keputusan dan buah dao terbang keluar dari pohon satu demi satu. Karena dia tidak dapat mengambil pohon dao, dia akan mengambil buah dao terlebih dahulu. Setidaknya itu akan menyelamatkan sebagian dari kultivasinya. Pada saat buah daunnya jatuh dari pohon, cahaya pedang Kaisar Pendiri terbang dan menembus satu demi satu buah dao. Pada saat itu, Qin Mu akhirnya berdiri sepenuhnya. Sebuah bayangan besar muncul di depan kapal emas, menyelimuti 6 praktisi kuat istana Miluo seperti Master Aula Zheng Cheng. Kepala balai Zheng Cheng menggertakkan giginya dan membunuh untuk kembali ke kapal emas. Dia mengeksekusi balai harta karun Zheng Cheng untuk berhadapan langsung dengan Kaisar Pendiri. Aula istana Zheng Cheng berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi dan berbenturan dengan pedang dao sang Kaisar Pendiri. Aula istana Zheng Cheng terkadang besar dan kecil. Saat kecil, ia seperti sebutir pasir. Saat besar, ia berubah menjadi kota suci yang cemerlang.
Cahaya pedang sang kaisar pendiri melesat melewati kota, seolah-olah ia telah memasuki labirin. Sulit baginya untuk menerobos labirin dan mendekati tubuh aslinya. Tidak apa-apa jika pohon dao miliknya tertinggal di kapal emas, tetapi jika buah dao miliknya hilang, kekuatannya akan sangat hilang. Tatapan mata Su Senghua berkedip. Merasa bahwa kaisar pendiri akan merasa sulit untuk menang, dia segera menghitung struktur internal Zhencheng. Kepala balai Zhencheng jelas ahli dalam aljabar. Zhenchengnya berisi soal-soal aljabar yang sulit, dan menyelesaikannya akan merugikannya. Sayang sekali Dao Master Lin Xuan tidak ada di sini. Jika dia ada, tidak akan begitu sulit untuk menerobos Zhencheng. Su Senghua sepenuhnya fokus untuk mencoba menerobos struktur Zhencheng, sementara mata Lan Yutian kosong. Dia tidak tahu apa-apa tentang tata letak aula Zhencheng yang seperti labirin. Dia tidak memiliki banyak prestasi dalam aljabar. Saat Master Istana Zhencheng kembali ke kapal emas, permukaan laut mendidih dan permukaan laut meledak. Roda kekacauan besar lainnya muncul dari laut. 6 jalur berputar di sekitarnya, mendistorsi waktu dan ruang. 5 orang peraih dao dari Istana Yiluo yang mengikuti guru Istana Zhencheng juga bermaksud untuk kembali ke kapal emas. Salah satu dari mereka sedikit ceroboh dan melewati roda kekacauan yang besar. Dia langsung menghilang tanpa jejak. 4 Taois lainnya dari Istana Yiluo terkejut dan saling memandang. 2 lainnya melewati roda kekacauan primal yang sedang naik untuk mencari rekan Taois mereka sementara 2 lainnya bergegas ke kapal emas. Mereka membantu kepala Istana Zhencheng melawan Kaisar Qinye yang mendirikan negara. Saat mereka berdua bergegas ke roda kekacauan utama, mata mereka tiba-tiba menyala. Ketika mata mereka beradaptasi dengan cahaya, mereka terkejut menemukan bahwa tubuh fisik mereka benar-benar telah berubah menjadi 2 naga betina. Dan tubuh asli mereka telah menghilang. Bukan hanya itu saja, roh primordial mereka juga telah berubah menjadi roh primordial naga hak. Jangan panik, salah satu praktisi Dao Istana Miluo membuka mulutnya, tetapi mengeluarkan suara mendesing dan buru-buru berkomunikasi dalam bahasa Dao. Dia berteriak, ini adalah Dao reinkarnasi yang paling dikuasai oleh Tuan Muda Ketujuh. Dia dapat mengubah struktur tubuh dan roh primordial kita, tetapi dia tidak dapat mengubah pemahaman kita tentang teknik Dao dan seni ilahi. Buah dao pohon dao kita masih ada di sana. Kedua naga betina itu segera merasakan abijna dao agung mereka, hanya untuk menemukan bahwa abijna dao agung mereka masih ada di sana. Baru kemudian mereka merasa rileks. Kedua naga betina itu melihat sekeliling dengan penuh harap, hanya untuk melihat gelembung-gelembung dengan berbagai ukuran mengambang di dunia ini di dalam roda kekacauan. Gelembung-gelembung itu berwarna-warni dan aneh seperti mimpi. Tiba-tiba, mereka melihat seekor naga betina lain dan tidak dapat menahan keterkejutan yang amat sangat. Mereka mengaktifkan buah dao pohon dao dan langsung mengubah tubuh mereka, berubah menjadi bentuk kepala ayam dan tubuh manusia. Mereka sangat kuat dan mengepakkan sayap mereka saat mereka terbang menuju naga betina itu. Mereka melewati gelembung dan tiba-tiba merasa pusing. Ketika situasi berakhir, mereka melihat bahwa bentuk mereka telah berubah lagi. Mereka berubah menjadi 2 ular hijau yang menggeliat di tanah. Kemampuan ilahi Tuan Muda Ketujuh tidak dapat melakukan apapun terhadap orang yang telah mencapai Dao. Keduanya merasakan buah pohon Dao dan sekali lagi mengaktifkan kemampuan ilahi mereka untuk mengubah tubuh mereka. Kekuatan seseorang yang telah mencapai Dao sepenuhnya ditampilkan. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi bentuk kepala ular dan tubuh manusia. Mereka masih sangat kuat saat mereka keluar dari gelembung. Mereka baru saja meninggalkan gelembung ini ketika mereka memasuki gelembung lain dan berubah menjadi 2 pohon tua. Pikiran kedua praktisi Dao itu agak bingung, tetapi mereka segera ingat siapa mereka. Mereka melihat 2 pohon tua itu muncul dari tanah dan berubah menjadi 2 manusia pohon yang kekar. Mereka melangkah keluar dari dunia gelembung ini. Mereka melangkah ke gelembung lain, namun jatuh ke laut dan berubah menjadi 2 ikan kecil. Ketika mereka bergegas ke dunia gelembung berikutnya, mereka berubah menjadi 2 bunga liar di pinggir jalan. Ketika mereka memasuki dunia gelembung yang lain, mereka berubah menjadi 2 belalang yang melompat-lompat. Setiap kali mereka memasuki dunia gelembung, kesadaran mereka menjadi semakin kabur. Namun, praktisi Dao pada dasarnya kuat, dan mereka selalu dapat terbangun dengan hati Dao mereka. Hanya saja setiap kali mereka terbangun, butuh waktu semakin lama, yang menyebabkan mereka berdua khawatir apakah mereka akan mampu membangunkan kesadaran diri mereka di lain waktu. Namun, tetap berada di dunia gelembung juga bukan solusi. Ini karena dunia gelembung akan meledak dan musnah dari waktu ke waktu. Seiring dengan meledaknya gelembung, setiap kali akan terjadi kehancuran dunia dan malapetaka penciptaan, itu adalah hilangnya kekuatan kultivasi mereka. Lebih jauh lagi, ketika gelembung itu hancur,
gelembung-gelembung baru akan lahir, dan tidak akan ada akhirnya. Kedua praktisi Tao itu terus bergerak di antara gelembung-gelembung. Praktisi Tao lainnya yang mereka cari telah lama menghilang. Begitu saja, mereka mengalami reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, ketika mereka memasuki dunia gelembung lain, mereka berubah menjadi dua bagian permata kekacauan. Kesadaran dalam dua keping permata kekacauan itu berangsur-angsur menjadi tenang bersama dengan Ki yang kacau, berubah menjadi keadaan yang kacau. Objek lain menggelinding ke dunia gelembung ini dan mendarat di tanah, berubah menjadi sepotong permata kekacauan. Ketiga permata kekacauan itu membeku di sana, tidak bergerak sama sekali. Mereka tidak memiliki kesadaran atau pikiran apapun. Pada saat ini, hanya sesaat yang berlalu di dunia luar. Hallmaster Huan dan Hallmaster Phoenix langsung mengaktifkan istana mereka masing-masing untuk memadamkan panas dan api mematikan. Mereka segera mengambil keputusan dan langsung berbalik, berusaha meninggalkan lubang pembuangan itu. Namun, yang mengejutkan mereka adalah mereka tidak dapat melihat jalan masuk ke lubang pembuangan tersebut. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas. Yang dapat mereka lihat hanyalah langit berbentuk bulat, dan di dalamnya ada bencana besar yang bersiul dan bergelombang. Kepala Aula Hehuan mengangkat tangannya untuk meraih tangan kepala Aula Phoenix yang telah terbang dan menariknya kembali. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, "Jangan pergi. Jika kamu masuk, kamu akan jatuh ke jalan reinkarnasi, dan hidupmu akan lebih buruk daripada kematian." Hallmaster Phoenix tiba-tiba teringat rumor tentang Tuan Muda Ketujuh Istana Mikrov, dan dia langsung terhenti dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Dalam rumor kuno, pernah ada orang yang memasuki ruang reinkarnasi dalam mimpi Tuan Muda Ketujuh Kinmu dan mengalami berbagai hal aneh. Rumornya sangat aneh. Kinmu sekarang sudah memiliki aura Tuan Muda Ketujuh, jadi dia tidak punya pilihan selain bertindak hati-hati. Aku masih memiliki seni ilahi Tuan Muda Ketiga Ling Xiao, yang dapat melukai Tuan Muda Ketujuh dengan parah dan menembus wilayah anehnya. Kepala Aula Hehuan berkata dengan suara yang dalam. Kepala Aula Phoenix merasa lega. Tiba-tiba tiga batu kekacauan jatuh dari langit melingkar dan jatuh ke laut kekacauan di samping mereka. Pandangan kedua kepala Aula tertuju pada tiga batu itu. Mereka tercengang, tetapi tidak menganggapnya serius. Pada saat itu, rambut putih yang tak terhitung jumlahnya berkibar di belakang Kinmu seperti pedang, menyerangnya dari belakang. Setiap helai rambut putih berubah menjadi segala macam seni ilahi pamungkas dalam upaya untuk melahap Kinmu. Tiba-tiba, roda kekacauan berputar dan menghalangi rambut putih itu, mencegah mereka mendekati Kinmu. Old Seven, kemampuanmu semakin membaik. Di bawah lautan kekacauan, daun-daun teratai mengapung, dan sebuah wajah besar tiba-tiba muncul. Rambut putih mengapung di sekitar wajah, tampak sangat aneh. Kepala Aula, Hehuan, dan yang lainnya menatap wajah itu melalui roda kekacauan. Mereka melihat wanita itu dikunci oleh rantai merah yang sangat tebal dan tertekan di laut, tidak dapat melarikan diri. Tuan Muda Kedua Wuji, Hehuan, Phoenix, dan yang lainnya tercengang, dan mereka bergegas menyambutnya. Hehuan, Phoenix, Zheng Cheng, salam, Tuan Muda Kedua. Rambut putih yang menyerang Kinmu adalah rambut putih Tuan Muda Kedua yang telah ditekan di lautan kekacauan. Karena telah melakukan dosa besar, dia telah ditekan di laut kekacauan oleh Tuan Istana Miluo. Tali merah berubah menjadi 5 rantai yang menjebaknya di dasar laut. Ketika dia melihat Kinmu datang, dia sangat gembira melihatnya, jadi dia membunuhnya. Namun, dia ditekan oleh Tuan Istana Miluo. Saat dia bergerak, dia akan terikat oleh simpul merah, tidak dapat menggerakkan Kinmu sama sekali. Wajah Tuan Muda Kedua Wuji berenang di bawah permukaan laut, bergerak dari timur ke barat, dari depan ke belakang. Dia mengamati semua orang dan tiba-tiba terkekeh. 3 kepala balai Istana Miluo datang sekaligus. Tuan Tujuh, bisakah kau menghadapi mereka? Dia tidak bisa menahan tawa. Kau memilih untuk berkomplot melawan mereka di sini. Tidakkah kau terlalu meremehkanku? Jika aku bergandengan tangan dengan Hallmaster ini, apakah kau pikir kau punya peluang untuk menang? Kakak kedua, kau tidak bisa melakukan apapun padaku jika kau belum melarikan diri. Kinmu berbalik, dan lautan yang kacau meraung dan bergolak di bawah kiri dan kanan roda kekacauan 6 jalur. Ombak melonjak ke langit, mengguncang istana berharga dari 2 Master Aula dan pohon dunia kecil dari Aula Kuning, menyebabkan tubuh semua orang bergoyang. Tidak mungkin bagimu untuk melakukan apapun padaku bahkan jika kamu bergandengan tangan dengan mereka, kata Tuan Muda Kedua Wuji sambil tersenyum. Aku punya banyak cara untuk membuatmu tunduk. Tuan Muda Kedua Wuji sangat marah dan mencibir. 7 tua, kau semakin berani. Kinmu menjentikkan jarinya, dan kekuatan 5 tali merah yang telah menekan Tuan Muda Kedua meledak.
Tuan muda kedua Wuji mendengus dan dikirim ke dasar laut kekacauan. Bicaralah dengan kasar, saudari kedua, kamu belum memiliki kualifikasi. Kinmu berbalik dan berkata dengan acuh tak acuh, kecuali guru melepaskan simpul tali merahmu, lebih baik kamu patuh di depan adik kecil ini. Semuanya, suaranya tiba-tiba meledak di langit di atas laut kekacauan, menyebabkan gelombang di permukaan laut bergolak. Semuanya, hanya ada satu cara agar kalian semua bisa bertahan hidup. Kinmu mengangkat jarinya dan menyapukan pandangannya ke wajah He Huan, Huang Huang, Huang Tang, dan yang lainnya. Dengan cara ini aku akan mengirim kalian semua kembali ke masa lalu, katanya sambil tersenyum. Namun, sebelum itu, aku ingin kalian semua menyerahkan formasi pengorbanan darah yang kalian ketahui. Aku akan mengaturnya dan mengirim kalian semua kembali ke masa lalu. Setelah kalian semua kembali, energi yang dikorbankan oleh kalian semua akan kembali ke zaman ke-17 dan kembali ke pemilik aslinya. Bagaimana menurut kalian semua? Teruslah bermimpi. Hallmaster Phoenix mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Dia berteriak dengan niat membunuh. Tuan muda ketujuh, Anda adalah Tuan muda Istana Miluo, jadi mengapa Anda mencoba membantu orang lain? Tidak apa-apa jika Anda tidak membantu Istana Miluo, tetapi Anda sebenarnya sedang bergerak melawan Istana Miluo. Jika guru tahu, Kinmu menunjuk dengan jari Hongmengnya, dan Hallmaster Phoenix tercengang. Dia hendak bertahan ketika dia melihat jari Kinmu menusuk ke arah kapal emas yang melintasi dunia di belakangnya. Di atas kapal emas yang melintasi dunia, Kepala Balai Zheng Cheng memimpin dua praktisi Dao Istana Miluo untuk bertarung dengan Kaisar Pendiri dan yang lainnya. Tiba-tiba, dia merasakan bahaya mendekat, dan dia buru-buru mengubah tubuhnya, mengubah Balai Zheng Cheng menjadi kota suci. Saat dia bergeser, dia jatuh ke kota suci untuk menghindar. Aula harta karun Zheng Cheng sangat cerdik, dan struktur di dalamnya sangat rumit. Diperkirakan serangan Kinmu tidak akan dapat melukainya. Astaga, dia menghindar ke arah Zheng Cheng, dan salah satu praktisi Dao yang telah bertarung bersama Kaisar Pendiri langsung terkejut. Dia tertusuk di jantung alisnya oleh jari Hongmeng. Jari itu sangat kuat. Saat Hongmeng Vital Qi melewati jantung alisnya, itu berubah menjadi perubahan besar vitalitas Qi, yang kemudian berubah menjadi Qi primordial. 5 tatanan tertinggi berubah, dan ketika berubah menjadi vitalitas Tai Chi, kekuatan jari ini berasal dari gelabelannya. Ketika jari kekacauan primordial melewati bagian belakang kepalanya, ukurannya hanya sebesar jari, tetapi ketika melewati dahinya, ukurannya sudah sebesar mangkuk. Tai Chi Yuan Qi berputar, dan Qi Yin dan yang langsung berevolusi menjadi dao bawaan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan bunyi bel, dao bawaan meledak dari gelabelannya, membentuk lonceng kosmik yang mengembang dengan cepat dan mekar ke depan. Meskipun ketujuh Tuan Muda Istana Miluo telah menerima ajaran dari Tuan Istana Miluo dan mengolah Qi vital kekacauan primordial serta rune kekacauan primordial, meskipun seni dewa mereka sama, hal-hal yang mereka pahami berbeda. Sebagian besar Tuan Muda Istana Miluo juga telah mengolah satu jari kekacauan primordial, tetapi ketika kekuatan satu jari kekacauan primordial Kinmu meletus, itu akan membentuk domain Dao berbentuk lonceng dengan pola Dao yang akan berevolusi menjadi bentuk kelahiran alam semesta. Itu luar biasa kuat. Ini adalah hasil tekniknya dan juga hasil Dao Agung yang dikembangkannya. Kinmu menarik jarinya, tatapannya tertuju pada Hallmaster Phoenix. Aku sudah lama merasakan kemampuan Hallmaster Phoenix. Ketika aku melompat keluar dari perangkap Jade Capital, Hallmaster Phoenix dan Hallmaster lainnya mengelilingiku. Beraninya kalian mengepung Tuan Muda Istana Miluo dan sekarang kalian ingin mengatakan bahwa kalian mencoba untuk membelakangiku. Sungguh lelucon. Di atas kapal emas yang melintasi dunia, praktisi Dao Istana Miluo yang telah dipukul oleh jari Kinmu juga sangat tegas. Dia segera memenggal kepalanya sendiri dalam upaya untuk dilahirkan kembali sehingga dia bisa menumbuhkan kepala lainnya. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah ketika kepala barunya tumbuh, masih ada luka Dao yang disebabkan oleh jari Kinmu di bagian belakang dahinya. Dia dapat merasakan bahwa dimanapun kekuatan jari Kinmu lewat, Dao besar yang telah dia kembangkan akan hancur, membentuk bekas yang tak terhapuskan. Bukan hanya itu saja, luka-luka Dao masih menargetkan tubuh jasmani dan roh primordialnya, menyebabkan kultivasinya menjadi semakin rendah. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, cedera Dao-nya menunjukkan tanda-tanda makin parah. Buah daunnya terbang dan hendak mendarat di tengah alisnya untuk menutupi luka-lukanya ketika tiba-tiba buah itu terbelah menjadi ratusan bagian. Pemuja surgawi Yue melihat keuntungan itu dan segera mengiris buah daunnya. Lan Yutian terbang dan dalam beberapa lompatan, dia mengirim formasi dao itu ke laut kekacauan dan mati secara tidak wajar. Tuan Muda Ketujuh, Anda tidak bisa menahan kami. Kepala Aula He Huan melihat situasi itu dan berteriak,
kalian telah melawan arus dan melukai sesama murid kalian. Setelah kami meninggalkan tempat ini, kami pasti akan memberitahu Tuan Muda Istana Miluo untuk menyingkirkan para penjahat demi Istana Miluo. Astaga, Kinmu menunjukkan jari lainnya, dan itu masih jari kekacauan primordial. Di atas kapal emas, kepala balai Zheng Cheng baru saja meninggalkan balai harta karun ketika kekuatan jari tiba-tiba menyerangnya. Ia buru-buru menghindar, dan praktisi Dao lainnya langsung terperangkap dalam baku tembak. Ia tertusuk buah Dao dari pohon Dao oleh jari kekacauan primordial. Kemampuannya tiba-tiba menurun, dan dia langsung dibunuh oleh Yang Mulia Surgawi, Lang Yi, dan yang lainnya. Yang Mulia dan yang lainnya mengulurkan tangan dan terbang maju untuk membunuh pohon Dao milik Master Aula Zheng Cheng. Mereka mencoba menghancurkan pohon itu untuk melemahkan kemampuan Master Aula Zheng Cheng terlebih dahulu. Su Senghua tidak maju tetapi terus menghitung keajaiban aljabar di balai harta karun Zheng Cheng. Tatapan mata Kinmu tertuju pada Huang Tang dan berkata, aku tidak punya permusuhan dengan 5 tetua Feng Shu. Setelah saudara Dao Huang Tang meninggalkan pohon dunia kecil ini, aku akan mengirimmu kembali ke eramu. Bagaimana menurutmu? Alis putih Huang Tang berkibar, dia mencibir, Tuan Muda Ketujuh, apa yang kita yang telah mencapai Dao cari setelah berkultivasi dengan susah payah? Yang kita cari adalah kehidupan abadi, umur panjang abadi. Langit dan bumi akan binasa tetapi aku tidak akan binasa, alam semesta akan menurun tetapi aku tidak akan menurun. Kau mengirimku kembali ke eraku, bukankah itu berarti kau ingin aku mati? Selain itu, dengan pohon dunia di sekitar, aku tidak punya pilihan. Kinmu tersenyum tipis dan tatapannya tertuju pada pohon dunia kecil. Pak Tua Wuya juga tidak akan bisa mencapai jurang besar yang runtuh itu. Tidak harus. Suara Pak Tua Wuya terdengar dari pohon dunia kecil, dia mencibir. Kakak ketujuh Istana Miro, kau terlalu sombong. Kakak ketiga Istana Miro telah menyembunyikan seni ilahinya di jantung alis gadis itu hanya untuk menargetkanmu. Kau mungkin tidak dapat lolos dari malapetaka ini. Kali ini, tidak akan mudah untuk membantumu. Senyum di wajah Kinmu membeku dan tatapannya mendarat di hati kepala balai persatuan. Kakak ketiga memiliki seni ilahi yang tersembunyi di hati alis kepala balai Hehuan, jadi bagaimana mungkin aku tidak tahu? Ada 2 seni ilahi di hati alisnya, dan salah satunya telah digunakan ketika dia bertarung denganmu. Betapa menakjubkannya itu. Namun, ketika dia menggunakan seni ilahi ini, aku melihat melalui hati alisnya dan tahu ada seni ilahi lainnya. Langkah kakinya terpisah, dan dia menoleh ke samping. Nyonya, pergilah bersembunyi di kapal emas untuk sementara waktu. Ling Yuxiu merapikan pakaiannya dan berkata, hati-hati. Jika kamu tidak bisa menang, jangan mencoba menjadi kuat. Kinmu mengangguk dan tersenyum. Aku akan mengurusnya. Ling Yuxiu terbang keluar dari aula kekacauan dan mendarat di kapal emas. Kinmu tiba-tiba berteriak pelan, dan aula kekacauan bergemuruh. Ki kekacauan memenuhi udara, dan aula harta karun pun lenyap. Sungai kekacauan yang panjang tiba-tiba muncul di belakang Kinmu. Setiap kata menyebar, dan panjangnya tak terkira. Sungai kekacauan itu mengalir deras, dan samar-samar terlihat dunia yang lebih luas di bawahnya. Alam semesta itu sunyi, dan sungguh mengejutkan bahwa itu adalah alam semesta prasejarah. Di laut kekacauan, Tuan Muda kedua Wuji ditekan oleh tali merah dan ditarik ke laut kekacauan. Tidak mudah baginya untuk membebaskan diri, jadi dia tetap diam dan mencari kesempatan untuk menyerang Kinmu secara diam-diam. Ketika dia melihat 16 sungai kekacauan, dia tidak dapat menahan diri untuk memuji, Tuan Ketujuh, kamu akan menjadi seorang Dao. Kamu hanya perlu menyeberangi 16 sungai ini untuk menjadi Tuan Muda Ketujuh. Pada saat itu, aku mungkin bukan tandinganmu. Kinmu menutup telinga. Tuan Muda kedua Wuji mencibir, dia terkekeh, Phoenix, Hehuan, kalian berdua gadis kecil dengarkan baik-baik. Kalian tidak perlu membunuhnya. Kalian hanya perlu memaksanya ke sungai kekacauan dan dia secara alami akan kembali menjadi Tuan Muda Ketujuh. Ini adalah cara termudah untuk menghadapinya. Kinmu mendengus dingin dan melambaikan kelima jarinya. Kekuatan Red Note yang ditinggalkan oleh Master Istana Mikrov langsung dipicu olehnya. Ledakan. Tuan Muda kedua Wuji dikurung dengan berat dan ditarik ke kedalaman lautan kekacauan. Tawanya masih terdengar. Kakak ketujuh, kelemahanmu yang paling fatal adalah teknikmu sendiri. Kau tidak bisa melangkah setengah langkah pun ke dalam sungai kekacauan. Mata Hehuan, Phoenix, dan Huang Tang langsung menjadi sangat cerah. Begitu Kinmu mengeksekusi Red Note, mereka bertiga bergerak hampir bersamaan. Hallmaster Phoenix mengeksekusi Treasured Hall of the Phoenix, dan aula itu mengeluarkan suara berdenting. Dao agung di aula itu berubah menjadi seekor burung Phoenix yang melesat ke langit.
Sayapnya terbentang dan berubah menjadi 40 lapisan api dao surgawi. Kepala balai Phoenix terbang mendekat dan mengulurkan jarinya. Dia menarik sayap Phoenix-nya dan melesat ke arah jantung alis Kinmu, berubah menjadi serangan yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, Huang Tang mencabut pohon dunia, dan pohon itu berubah menjadi tongkat kayu panjang yang dipukulnya. Ujung tongkat itu berubah menjadi berbagai bentuk dan menyerang pinggang Kinmu. Master Aula Huan mengikuti dari dekat di belakang mereka berdua, menunggu kesempatan untuk bergerak dan mencari waktu terbaik guna mengeksekusi seni ilahi Tuan Muda ketiga. Cahaya di tengah alisnya berkedip-kedip, dan seni ilahi Tuan Muda ketiga bisa meledak kapan saja. Pada saat itu, Kinmu mengulurkan tangannya untuk mencabut pedangnya, dan cahaya pedang menyala. Dia mematahkan kepala Phoenix dengan satu pedang, dan cahaya pedang itu menyapu, mengiris serangan Hall Master Phoenix yang tak tertandingi. Astaga! Cahaya pedang mengiris Hall Master Phoenix, dan aula itu langsung terbelah menjadi dua. Kepala balai Phoenix tercengang dan terbang ke langit. Dia berubah menjadi burung Phoenix api yang terbang di atas lautan yang kacau dan bergegas menuju Kinmu. Dia menempel di permukaan laut dan bergerak sangat cepat, mengiris ki yang kacau di permukaan laut. Tepat saat dia hendak bergegas, sehelai daun teratai tiba-tiba menggulung di permukaan laut dan membungkusnya. Palace Master Phoenix tidak siap. Dia berjuang untuk melepaskan diri dari daun teratai dan mengepakkan sayapnya untuk terbang. Namun, dia secara tidak sengaja melewati roda kekacauan purba. Saat roda kekacauan utama berputar, tubuhnya terpelintir dan suara berderak datang dari dalam tubuhnya. Palace Master Phoenix tahu ada yang tidak beres. Tiba-tiba ia mengepakkan sayapnya dan sebuah pohon payung muncul dari tanah. Pohon itu tumbuh semakin besar di dalam roda kekacauan purba, menopang roda kekacauan purba sehingga kekuatan roda kekacauan purba ini tidak dapat dilepaskan. Tekanan padanya langsung berkurang, dan dia mendarat di dahan pohon parasol untuk mengatur napas. Pada saat itu, 5 roda kekacauan lainnya terbang, dan ketika 6 roda kekacauan saling tumpang tindih, pohon parasol langsung hancur berkeping-keping. Kepala Aula Phoenix mengepakkan sayapnya, dan saat dia mengepakkannya, sayapnya meledak, berubah menjadi bola-bola ki kekacauan yang jatuh. Dia bergegas keluar, tetapi sebelum dia bisa keluar dari roda kekacauan, dia berubah menjadi bola ki kekacauan dan jatuh ke laut. Di sisi lain, tongkat kayu yang berubah dari pohon dunia di tangan Huang Tang muncul di depan Kinmu. Begitu cahaya pedang Kinmu menghilang, tongkat kayu itu menghantam dada Kinmu dengan bunyi dentingan. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam serangan ini meledak dan membuat Kinmu terlempar mundur. Suara mendesing. Huang Tang memutar tongkat kayu itu dengan sekuat tenaga, dan tongkat itu berputar di tangannya. Mahkota di atas tongkat kayu itu tumbuh dengan cepat, menjadi semakin besar. Mahkota itu berubah menjadi pohon dunia dan menghantam tubuh Kinmu sekali lagi. Cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya di pohon dunia bagaikan pedang, dan daun-daun yang tak terhitung jumlahnya bagaikan pohon palem. Mereka bagaikan tetesan air hujan yang menghantam bunga pir, dan pukulan-pukulan berat yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuh Kinmu satu demi satu. Ini bukan lagi kemampuan Huang Tang. Sebaliknya, Pak Tua Wu yang menggunakan tangan Huang Tang untuk menyerang Kinmu. Kinmu terhuyung mundur dan menuju sungai kekacauan di belakangnya. Aku jatuh ke sungai kekacauan. Mata Huang Tang terbelalak kegirangan saat dia melihat langkah kaki Kinmu menuruni sungai kekacauan. Pada saat itu, sebuah panggung teratai reruntuhan yang kembali muncul dari sungai kekacauan dan menopang tubuh Kinmu. Panggung teratai itu mengapung di permukaan sungai, tetapi telapak kaki Kinmu sama sekali tidak menyentuh sungai. Buya, apakah kamu sudah lupa? Kamu dan aku sudah bertarung selama setengah tahun, tetapi kamu masih belum bisa mendorongku ke sungai kekacauan. Kinmu berdiri di atas panggung teratai dan menjalankan jalur perubahan besar untuk berubah menjadi kapak dewa. Dia mendorongnya secara horizontal ke pohon dunia kecil. Kau sudah melakukannya bahkan dengan kekuatan penuhmu, apalagi hanya cabang. Huang Tang bertarung dengan sekuat tenaga, dan kekuatan pohon dunia kecil meledak. Daunnya berubah menjadi 36 surga, dan pohon itu tampak memiliki surga yang tak terhitung jumlahnya yang tergantung di atasnya saat menekan Kinmu. Cahaya aks bertabrakan dengan pohon dunia, membelah langit dan menebas tubuh pohon dunia kecil. Kekuatan keduanya meledak, dan singgasana teratai pamungkas di bawah kaki Kinmu berdesing dan berputar. Ia bergerak secara horizontal di sepanjang permukaan sungai dan didorong oleh kekuatan besar, menyeberang dari satu sungai kekacauan yang panjang ke sungai kekacauan yang lain. Huang Tang berlari kencang seolah-olah sedang terbang, mengerahkan kekuatan pohon dunia kecil hingga batas maksimal. Dalam sekejap, mereka berdua menyeberangi sungai-sungai panjang. Tiba-tiba, terdengar suara retakan keras, dan mahkota pohon dunia kecil itu terbang keluar.
Pohon itu telah terpotong oleh gerakan Qinmu, terlalu mudah. Huang Tang mengangkat tubuh pohon dunia dan menghantamkannya ke kepala Qinmu. Pada saat itu, kapak dewa perubahan besar di tangan Qinmu menghilang, dan cahaya pedang menusuk, melesat melewati jantung alis Huang Tang. Pembelahan bencana, ledakan. Kedua serangan mereka berhasil. Panggung teratai Qinmu jatuh ke sungai kekacauan dan meluncur di permukaan sungai. Huang Tang terbang mundur, dan tubuhnya melesat melewati permukaan sungai. Daging di punggungnya terkikis oleh malapetaka yang membelah, dan segera, semuanya menjadi kekacauan berdarah. Ketika Qinmu mundur ke sungai kekacauan ke-10, dia akhirnya menstabilkan tubuhnya. Tiba-tiba, penglihatannya kabur, dan kepala Aula He Huan terbang mendekat. Saat itu adalah saat dia bertarung melawan pohon dunia, dan kekuatan lamanya baru saja hilang, tetapi kekuatan barunya belum lahir. Tuan Muda ke-7, silakan pergi. Alis Master Aula He Huan tiba-tiba terbelah. Ada hamparan cahaya ungu yang luas di tengah alisnya, dan aula yang megah bisa terlihat samar-samar di dalamnya. Aula itu tampaknya tidak berada di tengah alisnya. Aula itu tampak seperti berada di sungai kekacauan di zaman ke-16. Ledakan, pintu aula terbuka lebar, dan sesosok tubuh kekar duduk di aula. Tubuhnya tidak bergerak, tetapi dia menyerang dengan telapak tangannya. Master Aula He Huan telah memanfaatkan kesempatan yang sangat cerdik untuk mengeksekusi seni bela diri Tuan Muda ketiga saat Qinmu masih lemah setelah berhasil menembus Master Aula Phoenix, Master Aula Huang, dan pohon dunia kecil. Namun, seni ilahi ini bukanlah seni ilahi yang sebenarnya. Itu adalah jembatan yang menghubungkan ke kehancuran zaman ke-16. Tuan Muda ketiga Ling Xiao sedang duduk di aula Ling Xiao-nya, dan dia menggunakan jembatan ini untuk mengeksekusi seni ilahi. Ketika hati Master Aula Persatuan Joy terbuka, Tuan Muda ketiga memukulkan telapak tangannya, lalu cahaya ungu terang memancar keluar, dan jejak telapak tangan yang besar terkirim ke dahi Qinmu. Tiba-tiba, Qinmu mengangkat kepalanya dan tersenyum tipis. Sebuah peti mati dewa penguburan jalan tiba-tiba muncul di depannya, dan dia berdiri. Telapak tangan Tuan Muda ketiga menghantam peti mati dewa penguburan jalan. Kakak ketiga, aku sudah lama menunggumu. Di belakang peti mati dewa, Qinmu memiliki 5 paku dewa jalur pembantaian di telapak tangannya. Dia menusukkannya ke bagian belakang peti mati, dan 5 paku dewa jalur pembantaian menusuk ke 5 jari Tuan Muda ketiga. Tidak ada lagi jejak perubahan besar di peti mati dewa, jadi seharusnya peti itu sudah dipindahkan oleh Qinmu. Serangan Tuan Muda ketiga memang kejam, tetapi peti mati dewa jalur pemakaman ini juga bukan barang biasa. Peti mati ini telah disempurnakan secara pribadi oleh Tuan Muda Agung untuk menekan perubahan besar. Kekuatan Tuan Muda Agung terlalu kuat, jadi dia telah bersusah payah untuk menyempurnakan peti mati suci ini hingga ke titik di mana bahkan perubahan besar pun tidak dapat dihindari. Itu adalah peti mati suci nomor 1 di dunia. 5 kuku ilahi jalur pembantaian menusuk telapak tangan Tuan Muda ketiga dan memakukan jari-jarinya. Kekuatan telapak tangannya langsung ditekan, tetapi kekuatan serangan ini sangat hebat. Masih ada sebagian kekuatan yang melewati peti mati dan menghantam tubuh Qinmu. Qinmu memuntahkan darah, dan dengan tangannya yang lain, dia memegang paku-paku dewa jalur pembantaian dan memakukannya ke dalam peti mati satu demi satu, menusukkannya ke pergelangan tangan dan lengan Tuan Muda ketiga. Dulu kau ingin memasukkanku ke dalam peti mati, jadi biar aku yang memasukkanmu lebih dulu. Di sisi lain, Huang Tang terlempar keluar dari sungai panjang akibat serangan Qinmu. Saat ia muncul ke permukaan laut, ia menusukkan tubuh pohon itu ke laut kekacauan. Ia meluncur di sepanjang permukaan laut dan menciptakan 2 gelombang besar yang kacau untuk memisahkan kedua sisi. Tiba-tiba, pohon dunia kecil menabrak daun teratai dan mengangkatnya, akhirnya menghilangkan kekuatan serangan Qinmu. Kaki Huang Tang berhenti dan ia mendarat di atas daun teratai. Garis darah tiba-tiba muncul di tengah alisnya dan dia mendengus pelan. Tubuhnya bergetar tanpa henti saat dia menopang dirinya dengan tubuh pohon dunia kecil. Dia mengerahkan kekuatan sihirnya dalam upaya untuk menekan kerusakan yang disebabkan oleh serangan Qinmu. Namun, tidak apa-apa jika dia tidak mengerahkan kekuatan sihirnya. Dengan eksekusi ini, pedang yang telah ditusuk Qinmu di jantung alisnya tampaknya telah menerima nutrisi dan kekuatan jalur pedangnya meningkat pesat. Huang Tang berteriak, dan pohon dao di belakangnya menggembung. Langit agung yang meliputi langit muncul, dan buah dao bersinar cemerlang. Dengan satu putaran, lapisan langit muncul. Buah daunnya berputar 36 kali berturut-turut, dan 36 lapisan surga muncul, meningkatkan kekuatan sihirnya hingga ekstrim. Tiba-tiba, wajahnya menjadi semakin merah. Pedang pemecah malapetaka Qinmu dipelihara secara ekstrim oleh kekuatan sihirnya,
dan pedang Qi di belakangnya menyapu langit, menghancurkan 36 lapisan langit secara berurutan. Cahaya pedang juga melesat ke segala arah di langit yang luas seperti naga dan ular yang merayap. Tak lama kemudian, langit yang luas itu hancur. Astaga, cahaya pedang melesat keluar dari buah dao miliknya. Itu adalah jalur pedang-pedang pemecah malapetaka, yang telah menyerbu dao agungnya dan menghancurkan dao miliknya. Cahaya pedang itu semakin membesar, dan dalam sekejap, menyebar ke segala arah. Tiba-tiba, cahaya pedang mendarat di pohon dao miliknya. Ini buruk, hatinya perlahan tenggelam. Jalur pedang yang terkandung dalam pedang pemecah malapetaka Qinmu berbeda dari yang lain. Jika dia tidak dengan paksa menggunakan kekuatan sihirnya untuk menekannya, masih ada kemungkinan untuk menyempurnakan pedang ini. Akan tetapi, jika dia dengan paksa mengeksekusi kekuatan sihirnya, kekuatan pedang ini akan meningkat ke tingkat yang melampaui apa yang dapat dia tahan. Senior Wuya, jaga baik-baik adik angkatku, adik perempuan dan laki-lakiku. Huang Tang tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri, dan hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia berteriak keras dan menendang dengan keras, membuat tubuh pohon dunia kecil itu terbang ke udara. Dia meraung marah dan mendorong badan pohon itu dengan tangan kanannya saat dia menginjak lautan yang kacau dan menyerbu ke depan. Hong, 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 langkah kakinya mendarat dan meledak di permukaan laut, menimbulkan kekacauan. Huang Tang berlari kencang dan tidak lagi menahan kekuatan pedang Qinmu. Sebaliknya, ia meningkatkan kultivasinya hingga ekstrim dan mendorong pohon dunia ke dalam sungai kekacauan, langsung menyerbu ke arah Qinmu. Di belakangnya, langit yang luas runtuh dan cahaya pedang tumpah dari pohon dao. Dao agung yang telah ia kembangkan dengan susah payah di alam semesta terus-menerus dihancurkan oleh cahaya pedang. Tak lama kemudian, cahaya pedang di tubuh jasmaninya pun perlahan-lahan menusuk keluar dari bawah kulitnya, menghancurkan fungsi tubuh jasmaninya. Ya, Huang Tang membuka mulutnya dan meraung keras, tetapi darah dao menyembur keluar dari mulutnya. Darah mengalir keluar dari mata, telinga, mulut, hidung, dan mulutnya, tumpah ke sungai kekacauan. Di sungai, paku dewa jalur pembantaian telah dipaku di lengan kanan atas Tuan Muda Ketiga. Seluruh lengan kanan Tuan Muda Ketiga Ling Xiao telah kehilangan semua kekuatan sihirnya, dan ia ditekan oleh peti mati dewa jalur pemakaman. Ia terkejut dan marah. Tepat saat dia hendak memotong lengan kanannya untuk melepaskan diri dari tekanan itu, pohon dunia kecil tiba-tiba menekan tubuh jasmani ketua Aula He Huan dan menabrak peti mati dewa jalur pemakaman, mengirim ketua Aula He Huan ke dalamnya. Ketika peti mati dewa jalan pemakaman menabrak tubuh Qinmu, platform teratai reruntuhan yang kembali di bawah kaki Qinmu langsung retak terbuka, memperlihatkan platform teratai tingkat kedua. Aliran Qi yang kacau menyembur keluar dari polong teratai. Huang Tang meraung marah, dan rambut putihnya diwarnai merah oleh darah daunnya sendiri. Dia mendorong pohon dunia kecil ke depan dengan sekuat tenaga. Kekuatan pohon dunia kecil mekar, dan seni dewa yang tak terhitung jumlahnya meledak dari buku itu, membombardir peti mati dewa jalan pemakaman. Di belakang peti mati dewa, Qinmu memuntahkan seteguk besar darah. Kelopak bunga di sekitar tempat duduk teratai jatuh dan terbang ke atas. Mereka berputar dan menebas ke arah Huang Tang yang berada di belakang peti mati. Kepala Huang Tang teriris oleh bunga teratai, dan roh primordialnya terbunuh oleh kelopak bunga teratai lainnya. Tubuh jasmani dan roh primordialnya terpelintir dan hancur. Kepalanya melayang ke sungai yang panjang, dan Qinmu terlihat tertimpa reruntuhan hingga ke sungai ke-15. Dia hendak melangkah ke sungai ke-16. Kekuatan pohon dunia kecil masih berkembang saat membombardir peti mati dewa pemakaman Dao. Dia bukan orang yang menggunakan kekuatan pohon dunia kecil. Dia hanya boneka Pak Tua Wuya, dan dia hanya perlu membawa pohon dunia kecil itu ke Qinmu. Orang yang mengaktifkan kekuatan pohon dunia kecil adalah Pak Tua Wuya. Di dalam peti mati, kepala balai He Huan sudah dipukuli hingga berdarah-darah. Darah Dao mengalir keluar dari peti mati dan mewarnai sungai menjadi merah sebelum berubah menjadi kekacauan. Untuk mengeksekusi seni bela diri Tuan Muda Ketiga, Hallmaster Miluo tidak sempat mengeluarkan kemampuannya sendiri sebelum dia terbunuh oleh serangkaian perubahan tak terduga di dalam peti mati. Tuan Muda Ketujuh, Anda bisa kembali sekarang. Kepala Huang Tang jatuh ke sungai kekacauan, dan senyum muncul di wajahnya. Aku telah memberikan kontribusi yang begitu besar, jadi Li Su dan saudari Yan harus dirawat dengan baik oleh Pak Tua Wuya. Ketika dia jatuh, Qinmu sudah melangkah ke sungai ke-16. Pada saat yang sama, platform lotus di bawah kaki Qinmu hancur total, dan kakinya hampir jatuh ke sungai. Pada saat itu, kapal emas penyeberangan dunia mendarat di bawah kaki Qinmu. Mata Huang Tang membelalak, dan senyum di wajahnya menegang.
Dia mengeluarkan raungan marah dan jatuh ke sungai kekacauan. Kinmu melangkah di atas kapal emas yang melintasi dunia dan tiba-tiba mengeksekusi kekuatan sihir yang tersisa. 16 sungai kekacauan mengelilinginya, dan aula kekacauan muncul, membawa 16 sungai ke dalam aula. Ledakan, pintu aula tertutup, dan saat pintu itu tertutup rapat, Tuan Muda ketiga Ling Xiao mengambil keputusan cepat dan memotong lengan kanannya. Pohon dunia kecil segera mengubah arahnya dan terbang keluar dari aula. Namun, sebelum mencapai pintu aula, pintu itu sudah tertutup sepenuhnya. Ledakan, pohon dunia kecil menabrak pintu aula, dan suara benda berat jatuh ke tanah terdengar dari aula kekacauan. Aula kekacauan sepenuhnya memutus hubungan antara pohon dunia kecil dan Pak Tua Wuya, sehingga mustahil baginya untuk mengendalikan harta karun itu. Kaki Kinmu lemas dan dia hampir jatuh dari kapal. Tiba-tiba, sehelai pita sutra tergulung dan melilit pinggangnya. Itu adalah Lang Bao. Ling Yuxiu berlari mendekat dan mendukung Kinmu. Lang Bao menyimpan pita sutra itu dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ketika tiba-tiba dia menyadari tatapan mata Dewa Yue tertuju padanya, dia langsung tersenyum padanya. Venerabilis surgawi Yue menarik kembali pandangannya dan menyembunyikan bunga persik di lengan bajunya. Dia awalnya berencana untuk menyelamatkan Kinmu, tetapi Lang Bao selangkah lebih maju darinya. Aku sudah menemukan jalan keluarnya. Su Senghua tiba-tiba melesat maju dan menyerbu ke kota suci kepala balai Zhengcheng. Labirin Zhengcheng berubah, dan Su Senghua meraih dinding yang bergerak dan mengeluarkan batu bata suci. Perubahan pada Zhengcheng seketika terhenti. Kepala kuil Zhengcheng terkejut. Ia mendongak dan melihat pedang kaisar pendiri datang ke arahnya. Teknik gerakan master istana Zhengcheng terus berubah, tetapi pohon dao miliknya telah hancur, dan istananya yang berharga telah hancur. Bagaimana dia bisa menghindari cahaya pedang sang kaisar pendiri? Dia disambar 100 pedang, dan dia melompat mundur dalam upaya melompat keluar dari dunia sambil menyeberangi kapal emas dan melarikan diri. Namun, saat dia melompat keluar dari kapal emas itu, dia melompat ke sebuah istana yang sangat berharga. Istana yang sangat berharga itu adalah istana suci pedang dao milik Kaisar Qin Ye. Pintu istana tertutup dengan suara keras, dan pedang dao di dalam istana menyebar. Jeritan mengerikan terdengar dari dalam istana, diikuti oleh darah mengalir keluar dari pintu yang terbuka. Kaisar pendiri Qin Ye menyarungkan pedangnya dan melangkah maju. Tiba-tiba, tawa Tuan Muda kedua Wu Ji terdengar. "Tujuh tua, kau memang kejam dan tak kenal ampun. Kau membunuh anggota keluargamu sendiri dan membunuh 3 kepala kuil. Guru menindasku saat itu karena aku membunuh orang-orang istana Mikrov. Sepertinya kau dan aku berada di jalan yang sama. Untuk menjadi dao lubang pembuangan, kita semua memiliki cita-cita yang sama. Kau setuju dengan cita-citaku membuatku merasa sangat bersyukur." Aura Kinmu goyah. Mendengar itu, dia tersenyum. "Kakak kedua, kamu dan aku jelas tidak berada di jalan yang sama. Kamu hanya ingin menghancurkan segalanya dan membiarkan semuanya jatuh ke dalam lubang pembuangan. Hanya ada lubang pembuangan yang tersisa di dunia ini, dan satu-satunya makhluk hidup adalah kamu. Ini adalah cita-citamu. Tapi filosofiku tidak seperti ini. Semua orang di kapal tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Tuan Muda kedua Istana Miro, Wu Ji, sebenarnya ingin menghancurkan segalanya dan mengerahkan seluruh alam semesta ke titik tertinggi. Meskipun mereka semua merasa bahwa Tuan Muda ketiga dan keempat Istana Miro sangat kejam dan tidak manusiawi, dan akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka, tetapi tujuan Tuan Muda ketiga dan keempat adalah untuk menemukan cara untuk memecahkan kiamat besar alam semesta. Adapun Tuan Muda kedua, itu murni untuk memuaskan keinginannya untuk menghancurkan. Perahu emas itu berlayar di sepanjang lautan kekacauan purba menuju salah satu akar teratai. Wajah besar Tuan Muda kedua Wu Ji muncul di bawah perahu dan berenang maju bersama perahu itu. Rambut putihnya perlahan terangkat dari lautan kekacauan purba seperti rumput laut yang mengambang, membelai perahu emas dengan lembut. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu salah. Tua Tujuh, kamu bukanlah Dewi Lubang Pembuangan yang sebenarnya. Tentu saja, kamu tidak memahami tanggung jawab berat yang dipikul oleh Dewi Lubang Pembuangan. Dewi Lubang Pembuangan memiliki kehancuran dan penciptaan. Selain menghancurkan dunia, dia juga harus menciptakan dunia dan menciptakan dunia yang sempurna." Wajahnya perlahan muncul dari air. Rambut putihnya jatuh ke dalam air dan perlahan naik bersama tubuhnya yang anggun. Simpul merah segera mulai menunjukkan kekuatannya, dengan paksa menahan dan menekannya. Rambut putih Tuan Muda kedua Wu Ji berkibar tertiup angin saat ia melawan simpul merah. Lengannya bersandar di sisi kapal emas yang melintasi dunia, dan dagunya bersandar di punggung tangannya, memperlihatkan wajah cantiknya saat ia dengan penasaran mengamati orang-orang di kapal.
Guru menganjurkan untuk tidak ikut campur dalam dunia berikutnya. Dia ingin menemukan solusi sempurna untuk kiamat besar. Awalnya saya sangat percaya padanya, berpikir bahwa dia akan mampu menemukan solusi ini. Dia gagal berkali-kali. Akhirnya saya kecewa. Tatapan mata Wuji menyapu wajah semua orang satu persatu. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung di bawah tatapannya. Tubuh dan Yuan Shen mereka tampaknya berada di ambang kehancuran. Lengan tuan muda kedua Wuji diletakkan di sisi kapal. Tubuhnya berenang bersama kapal emas itu. Dia tersenyum dan berkata, kemudian, ketika aku mencapai Dao di lubang pembuangan, aku akhirnya mengerti di mana guru salah. Dia merasa bahwa ibu kota Master Surga salah karena membelah langit dan hanya akan membangkitkan sekelompok orang yang tinggi dan perkasa. Namun, ketidakikutsertaannya juga salah. Mereka yang mencapai Dao adalah penghancur alam semesta ini, Vermin. Jika seseorang ingin menciptakan dunia yang sempurna, hanya ada satu cara, dan itu adalah menghancurkan semua orang yang mencapai Dao. Old Seven, kamu pasti setuju denganku, kan? Kinmu berdiri dengan gemetar dibantu Ling Yuxiu dan menggelengkan kepalanya. Kakak kedua, jalan yang berbeda mengarah pada strategi yang berbeda. Cita-cita kita tidak sama. Tuan muda kedua Wuji mengibaskan rambutnya dan melepaskan kelima rantai itu. Selama kekuatan Red Note tidak didorong hingga ekstrim, akan sulit untuk menghadapinya sejenak. Jangan munafik. Dia meletakkan satu tangan di sisi kapal dan mengangkat tubuhnya untuk berenang di lautan kekacauan purba. Dia berkata dengan santai, tujuanmu adalah untuk menghancurkan semua praktisi Dao dan membiarkan energi alam semesta yang dimakan oleh serangga-serangga ini kembali ke alam semesta. Tujuanku sama. Praktisi Dao ini adalah sekelompok pencuri hebat yang mencuri misteri langit dan bumi tetapi tidak berkontribusi sama sekali pada alam semesta. Mereka pantas mati. Dia melepaskan tangannya dan berbaring telentang di bawah permukaan laut. Dia berenang mengelilingi dunia sambil menyeberangi kapal emas dan suaranya datang dan pergi. Tujuanku adalah menyingkirkan mereka dan menciptakan dunia baru. Aku tidak akan mengganggu dunia baru seperti Tiandu. Aku hanya akan membiarkan dunia baru ini berkembang secara alami. Bukankah ini sama dengan idemu? Tiba-tiba sosoknya muncul di sisi kiri kapal emas dan ingin menaikinya. Ekspresi Kinmu sedikit berubah, dan kelima jari tangan kanannya terbuka, membentuk segel tali merah. Tuan muda kedua Wuji terkekeh dan jatuh ke belakang, dia jatuh ke laut. Dengan kekuatanmu saja dan ikan serta udang bau ini, mustahil bagimu untuk melawan Istana Miluo. Jika kamu tidak kembali ke masa lalu, kamu tidak akan bisa membunuh yang ketiga dan keempat, tetapi jika kamu melepaskanku, aku akan membantumu menyingkirkan mereka. Hua, dia melompat keluar dari air dengan gembira seperti ikan yang hidup di lautan kekacauan. 5 rantai yang diikat dengan tali merah itu seperti sirip yang panjang. Mereka sangat cantik, dong. Dia jatuh ke dalam air lagi, suaranya dipenuhi dengan godaan, hanya tuan muda kedua dan ketujuh dari Istana Miluo yang dapat bergandengan tangan untuk menghancurkan Istana Miluo. Aku juga dapat membantumu menyingkirkan Pak Tua Wuya. Orang tua ini penuh dengan ide-ide jahat. Ayo bunuh dia dan perbaiki dia menjadi harta karun. Harta karun itu akan menjadi milikmu. Aku juga dapat membantumu membunuh publik yang membelah surga. Dia berkata dengan gembira, publik pembuka surga bersembunyi, dan orang-orang ini bahkan lebih jahat dari yang kau kira. Tidak akan mudah membunuh mereka. Tapi aku bisa. Si tua 7. Kapal emas itu tiba-tiba terkunci oleh rambutnya dan tidak bisa bergerak maju. Sosok tuan muda kedua tanpa batas bangkit dari haluan dan menatap Kinmu. Ada begitu banyak manfaat bekerja sama denganku, jadi mengapa kamu masih ragu-ragu? Ling Yuxiu, Su Senghua, dan yang lainnya juga cukup tersentuh. Kata-kata tuan muda Wuji memang menyentuh. Kemampuan Eternal Peace terlalu lemah dibandingkan dengan Istana Mikrov dan Pak Tua Wuya, apalagi dengan publik misterius yang membelah surga. Hanya dengan mereka saja, akan sedikit sulit bagi mereka untuk berhadapan dengan eksistensi setingkat Master Aula tanpa Kinmu. Kemampuan Kinmu memang luar biasa, tetapi hanya ada satu Kinmu yang berada dalam kedamaian abadi. Setiap saat, dia akan mempertaruhkan nyawanya dan menggunakan semua kebijaksanaannya untuk menghentikan turunnya Istana Mikrov dan Pak Tua Wuya. Setiap saat, Kinmu akan bertarung hingga ia kelelahan, atau ia akan terluka parah dan diambang kematian. Kali ini juga sama. Jika Kinmu tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghalangi pohon dunia kecil milik lelaki tua Wuya dan seni ilahi milik tuan muda ketiga, mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Jika dia mendapat bantuan tuan muda kedua, tekanan pada Kinmu akan jauh berkurang, dan kedamaian abadi tidak akan terancam musnah. Kinmu mendongak menatap wajah tuan muda kedua Wuji dan tiba-tiba tersenyum.
Kakak kedua, kamu banyak bicara sampai-sampai aku pun terharu. Aku hanya punya satu pertanyaan untukmu. Dia tiba-tiba bertanya dalam bahasa Dao kekacauan primordial dan bertanya dengan suara yang dalam. Setelah saudari kedua memusnahkan istana Miluo, Pak Tua Wuya, dan Tiandu, bagaimana aku harus menghadapi alam semesta ini? Dia bertanya dalam bahasa Dao kekacauan primordial dan membuat tuan muda kedua Wu Ji lengah. Pertanyaan Dao langsung terpatri di hati Dao-nya. Jika tuan muda kedua Wu Ji berbohong, dia akan melawan hati Dao-nya dan merusak kultivasinya sendiri. Tuan muda kedua Wu Ji sedikit terkejut dan menjawab dengan bahasa Dao. Ada sedikit kemarahan dalam kata-katanya. Keduanya bertanya dan menjawab dalam bahasa Dao kekacauan primordial. Bagi yang lain, bahasa mereka tidak jelas dan sulit dipahami. Bahasa itu mengandung misteri mendalam dari dunia yang lebih besar dan sulit untuk memahami artinya. Su Senghua menatap Lan Yutian, yang juga mengerutkan kening. Dia merenung sejenak dan berkata dengan malu-malu, aku hanya mengerti satu atau dua suku kata. Ekspresi Kinmu menjadi serius dan dia mengibaskan lengan bajunya. Kakak kedua, silakan kembali. Tuan muda kedua Wu Ji mendengus marah. Ia ingin marah, tetapi ia khawatir Kinmu akan memicu simpul tali merah, sehingga ia jatuh ke laut. Kinmu datang ke haluan kapal dan melihat ke bawah. Dia melihat wajahnya perlahan tenggelam di bawah laut. Tatapan mereka bertemu, dan tuan muda kedua Wu Ji perlahan tenggelam ke dasar laut. Rambut putih yang melingkari dunia yang melintasi kapal emas juga mengendur satu demi satu. Kapal emas yang melintasi dunia itu tiba di dasar bunga teratai reruntuhan yang kembali dari era ke-17 dan terbang di sepanjang tangkai teratai itu. Ling Yuxiu bertanya dengan suara rendah, suamiku, apa yang dikatakan tuan muda kedua? Dia mengatakan bahwa era ke-17 tidaklah sempurna. Karena dia ingin menciptakan dunia yang sempurna, dia tentu saja harus menghancurkan era ke-17. Kinmu menghela napas panjang, kali ini, ketika aku pergi ke tempat kotor di kehampaan tertinggi, aku bertemu dengan Tuan Muda Agung, Grand Supreme, dan memahami sebuah prinsip sederhana. Ketika gunung runtuh, ketika tembok runtuh, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat diandalkan, termasuk Tai. Satu-satunya yang dapat kita andalkan adalah diri kita sendiri. Matanya berkedip, Tai tentu saja tidak mengatakan apapun kepadanya. Dia juga sangat baik pada zaman ke-17. Namun, Tai adalah penguasa ibu kota surga. Jika dia menyatu dengan orang lumpuh, masa yang membelah surga yang tersembunyi di tempat yang tidak diketahui akan muncul. Menurut pemahamannya, tindakan jemaat pembelah langit bahkan lebih ekstrim daripada tindakan istana Miluo. Kalau jemaat yang membelah langit itu turun, itu akan menjadi malapetaka yang bisa memusnahkan seluruh dunia. Perahu emas itu melesat keluar dari jurang besar reruntuhan yang kembali. Begitu perahu itu melompat keluar, Kinmu mengeksekusi dao besar reruntuhan yang kembali dan melihat daun-daun teratai tumbuh darinya. Daun-daun teratai yang besar itu terhubung dengan kehampaan, mereka menghalangi kehampaan istana leluhur. Urat-urat daun teratai bagaikan rantai besar yang menembus kehampaan dan menyatu dengannya. Urat-urat daun itu perlahan menghilang. Setelah beberapa saat, daun teratai pun menghilang seluruhnya. Semua orang merasakannya dengan cermat dan tidak bisa lagi merasakan kekosongan pamungkas. Kinmu telah sepenuhnya menyegel kekosongan terakhir dari istana leluhur. Kultivasinya belum pulih, jadi dia dengan paksa mengeksekusi daun teratai dari reruntuhan yang kembali untuk menutup kekosongan terakhir dari istana leluhur. Dia sangat lelah hingga terengah-engah dan sangat lemah. Ling Yuxiu segera membantunya beristirahat di aula emas kapal emas. Awalnya, Yang Mulia Bulan ingin memintanya untuk menyelamatkan Dewa Sang, tetapi ketika melihat situasinya, dia hanya bisa menahannya. Nenek Si, kepala desa, dan yang lainnya telah bersembunyi di aula emas kapal emas sepanjang waktu dan segera datang untuk menyambut mereka. Nenek, tunggu aku pulih sedikit, lalu aku akan mengirim kalian semua keluar dari istana leluhur. Kinmu menghela napas lega dan berkata, setelah kalian semua pergi, aku akan terus memperdalam segel istana leluhur sampai Hall Master tidak dapat melarikan diri. Kepala desa mengerutkan kening. Muer, lebih baik untuk meredakan penyumbatan. Mengapa tidak meninggalkan jalan bagi para ahli perdamaian abadi untuk memasuki istana leluhur untuk mendapatkan pengalaman? Hanya dengan mengalami pertempuran hidup dan mati seseorang dapat tumbuh dengan cepat. Kinmu merenung sejenak, hanya kecakapan tempur seorang pemuja surga yang dapat memiliki kekuatan untuk bertarung di istana leluhur. Nenek Si tersenyum. Kalau begitu, istana leluhur adalah tempat uji coba untuk mencapai Dao. Di semua dunia di surga, siapapun yang telah berkultivasi hingga tingkat seorang pemuja surgawi dapat datang ke sini untuk menempa diri dan membantu mereka mencapai Dao. Dengan cara ini, akan ada semakin banyak praktisi Dao di semua dunia di surga.
Mungkin bukan tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung melawan Istana Miluo dan Pak Tua Wuya. Ling Yuxiu bertepuk tangan dan tersenyum. Kalau begitu, suamiku tidak perlu terlalu lelah. Tempat percobaan untuk mencapai Dao. Qin Mu tercengang dan datang ke depan aula emas. Dia melihat istana leluhur yang megah dengan gunung-gunung dan lautan yang megah serta pemandangan yang tak terhitung jumlahnya. Baiklah, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan tatapan yang dalam. Qin Mu beristirahat selama beberapa hari untuk memulihkan sebagian kultivasinya, lalu menyibukkan diri lagi. Sang Jun telah jatuh ke dalam kondisi hidup dan mati setelah diserang oleh seni Dewa Jiang Baigui yang tidak mudah, jadi lebih merepotkan untuk menyelesaikan kondisi hidup dan mati baginya. Dia perlu memblokir serangan Hall Master Happy yang pasti akan membunuh saat dia menyelesaikan seni dewa yang tidak mudah itu. Bagaimanapun juga, Hall Master Happy adalah eksistensi yang setara dengan Hall Master. Meskipun dia sudah mati, seni ilahinya terus beredar dalam seni ilahi yang tidak mudah, membunuh Sang Jun berulang kali. Satu-satunya orang yang mampu menghalangi serangan mematikannya tidak lain adalah Qin Mu dan Kaisar Pendiri. Keduanya sudah siap, dan Qin Mu hendak menghancurkan seni Dewa Bui. Begitu dia melakukannya, Kaisar Pendiri Qin Ye menusuk dengan pedangnya, menghalangi seni dewa yang hendak membunuh Sang Jun. Sang Jun ditarik kembali dari pintu kematian oleh mereka berdua, dan apoteker segera maju untuk merawat luka-lukanya. Qin Mu menghela napas lega dan mengundang Tai Yi keluar. Dia ditusuk oleh paku-paku dewa pembantaian di sekujur tubuhnya, dan dia terbaring tak bergerak di atas kapal emas itu. Saudara Yu, Saudara Su, Saudara Junior Jiang, aku akan mengajarkan kalian rune kekacauan purba dari Istana Miluo. Kalian semua datang untuk menyembuhkan Tai Yi. Qin Mu mengundang mereka bertiga dan mengajarkan mereka rune kekacauan primordial serta jalur, keterampilan, dan seni ilahi Istana Miluo yang telah dipahaminya. Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat telah mengalami kemunduran kali ini, tetapi mereka pasti akan bangkit kembali. Pak Tua Wuya juga akan menyembuhkan luka daunnya cepat atau lambat dan muncul lagi. Kalian semua harus menyembuhkan Tai Yi sesegera mungkin. Jiang Baigui ragu sejenak sebelum bertanya, bukankah kakak kedua mengatakan bahwa Tai Yi adalah penguasa ibu kota surga? Jika kita dapat menyembuhkannya, jika perkumpulan pembuka surga ibu kota surga datang mencari kita. Menyembuhkan Tai Yi dan masyarakat pembuka surga yang datang mencari kita adalah dua hal yang berbeda. Qin Mu tersenyum. Heaven Opening Society tidak akan datang mencari kita dengan mudah. Jika mereka bisa menemukan kita, mereka pasti sudah datang mencari kita sejak lama. Bagaimanapun, perubahan besar telah menjaga Gunung Hitam Besar selama miliaran tahun dan telah dikirim ke zaman keempat oleh Master Istana Mycroft. Jika orang yang mereka cari adalah perubahan besar, mereka akan memiliki banyak peluang. Dapat dilihat bahwa yang mereka cari bukanlah perubahan besar, tetapi Master Ibu Kota Surgawi. Su Senghua bingung, apakah ada perbedaan? Great Cheng adalah seorang penjelajah tunggal yang bepergian sendirian. Master of Celestial Capital adalah pemimpin Ibu Kota Surgawi. Inilah perbedaan terbesarnya. Qin Mu berkata, perubahan besar jelas berbeda dari Ibu Kota Penguasa Surga, tetapi saya tidak yakin dalam aspek apa. Saya mungkin memerlukan Ling yang sangat terhormat untuk menjelaskannya dengan jelas. Lan Yutian berkata, saudaraku, bukankah kamu akan lebih tenang jika kamu menghadapi perubahan besar? Pencapaianmu dalam seni ilahi kekacauan primordial bahkan lebih tinggi. Su Senghua dan Jiang Baigui mengangguk. Aku masih memiliki peti mati dewa jalan pemakaman dan pohon dunia kecil di aula kekacauanku. Aku masih harus masuk dan menyelesaikan masalah dengan Tuan Muda ketiga yang sedang ditekan di sana. Qin Mu menghela napas, selain itu, ada istana leluhur, ibu kota Jade. Di bawah komando Pak Tua Wuya, kedua faksi ini pasti akan gelisah. Saya juga perlu melihat-lihat. Saya perlu menekan mereka yang perlu ditekan dan membunuh mereka yang perlu dibunuh. Juga, kandang istana leluhur tidak stabil, jadi saya perlu terus memperkuatnya. Ada terlalu banyak hal dan saya tidak punya waktu untuk menyembuhkan mereka yang terlalu mudah. Saya akan mengajari kalian jalan, keterampilan, dan seni ilahi Istana Miluo. Kalian juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan diri dan berusaha untuk mencapai Dao sesegera mungkin, jadi saya tidak perlu bekerja terlalu keras. Ketiganya awalnya menduga bahwa dia merasa penyembuhan itu terlalu mudah dan terlalu merepotkan, jadi mereka menyerahkannya kepada mereka. Ketika mereka mendengar ini, mereka tidak dapat menahan rasa bersalah. Ketika perahu emas itu mendarat, Qin Mu mengajak semua orang turun dari perahu emas itu, hanya menyisakan Ling Yuxiu. Perahu emas itu semakin mengecil dan membawa mereka pergi. Setelah beberapa saat, bayangan Qin Mu tiba-tiba bergetar di atas perahu emas, dan sosok Sang Jun muncul.
Dia terlempar dari perahu oleh Kinmu. Jiang Baigui mendongak dan berkata kepada Su Senghua dan Lan Yutian, kami tidak salah menebak, dia hanya merasa itu merepotkan. Dia terlalu malas untuk menangani semua masalah yang merepotkan dan hanya akan melemparkannya kepada kami. Lan Yutian menggelengkan kepalanya. Kakakku bukan orang seperti itu. Kakak Su, kan? Su Senghua tidak berkomentar dan berkata, perawatannya terlalu mudah. Ketiganya dapat dikatakan memiliki pemahaman dan bakat tertinggi. Mereka bergandengan tangan untuk memahami jalur, keterampilan, dan seni ilahi Istana Miluo yang telah diajarkan Kinmu kepada mereka dan kemudian mengamati luka dao di tubuh Taiyi untuk berkomunikasi satu sama lain, itu secara alami lebih cepat daripada apa yang harus dilalui Kinmu sendiri. Namun, jika mereka ingin menyembuhkan perubahan besar, mereka harus memiliki pencapaian mendalam dalam jalur, keterampilan, dan seni ilahi Istana Mikrov. Ini membutuhkan waktu. Pada saat itu, kapal emas itu terbang santai menuju ibu kota Jade. Kinmu dan Ling Yuxiu bersandar di haluan kapal dan menikmati kedamaian dan kehangatan yang langka. Ling Yuxiu tiba-tiba tersenyum. Bukankah agak tidak baik bagi seorang suami untuk memberikan uang receh kepada mereka? Kinmu tertawa terbahak-bahak. Jika aku memaksakan segalanya sendiri, mereka tidak akan punya kesempatan untuk berlatih, dan sekarang kesempatan mereka telah tiba. Lagi pula, kita punya banyak hal yang harus dilakukan. Dia memegang tangan Ling Yuxiu dan berjalan menuju aula emas di kapal. Wajahnya merah, dan tangannya yang lain menutupi bibirnya. Dia sedikit tidak mau, tetapi dia tetap mengikuti langkahnya. Setelah beberapa saat, kapal emas yang melintasi dunia itu bergoyang seolah-olah sedang mabuk. Tiba-tiba menabrak gunung suci dan kemudian terbang dengan goyah. Tiba-tiba jatuh ke tanah dan terseret di tanah selama puluhan ribu mil sebelum tiba-tiba membubung ke langit, terjun ke lautan awan. Untungnya, tidak ada orang di istana leluhur hari ini, jadi tidak perlu khawatir akan mengejutkan dunia. Setelah waktu yang tidak diketahui, kapal emas yang melintasi dunia itu perlahan terbang ke istana leluhur, Jade Capital. Sudah ada beberapa praktisi jalur Istana Miluo yang telah tiba di ibu kota Jade. Mereka memandang kapal emas aneh itu seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Tiba-tiba, kapal emas itu tampaknya telah kehilangan kendali dan jatuh ke tanah dengan gemuruh, tidak bergerak sama sekali. Kematian tiga ketua aula besar, He Huan, Phoenix, dan Zhen Cheng telah menyebar ke Istana Miluo, mengejutkan semua orang di istana. Yang lebih mengejutkan lagi adalah lengan kanan tuan muda ketiga Ling Xiao telah dipotong, menyebabkan semua orang di Istana Miluo menjadi gempar. Mereka terkejut, marah, dan takut pada tuan muda ketujuh. Yang mengejutkan adalah Kinmu memiliki kemampuan seperti itu bahkan sebelum ia mencapai Dao. Yang membuat marah adalah Kinmu adalah tuan muda ketujuh Istana Miluo, namun ia telah membunuh orang-orangnya sendiri. Yang mereka takutkan adalah Kinmu membunuh mereka tanpa ampun. Jika mereka turun ke zaman ke-17, mereka mungkin akan dibunuh olehnya juga. Selama hari-hari ini, Istana Miluo masih menggunakan kekuatan pengorbanan darah untuk mendesak para praktisi Dao baru agar turun ke zaman ke-17. Namun, para praktisi Dao baru jauh lebih berhati-hati dan tidak meninggalkan ibu kota Jade. Mereka tidak keluar dan tidak pernah menduga Kinmu akan menerobos masuk. Beberapa praktisi Dao berhati-hati dan tidak mendekat. Sebaliknya, mereka berdiri di kejauhan dan mengamati kapal emas itu. Mereka melihat tidak ada seorang pun di dalamnya. Setelah beberapa saat, pintu aula besar di kapal emas itu tiba-tiba terbuka. Kinmu berjalan keluar sambil merapikan pakaiannya dengan wajah berseri-seri. Dia tersenyum dan berkata, rekan-rekan Taois tidak perlu khawatir. Aku di sini bukan untuk membunuh siapapun, tetapi untuk menemui guru. Aku harap rekan-rekan Taois akan memberi jalan. Di depan, beberapa praktisi Dao diam-diam memberi jalan. Kapal emas yang melintasi dunia itu terbang dan menuju jauh ke dalam ibu kota batu giok milik istana leluhur. Ling Yuxiu keluar dari istana emas dan melihat ibu kota istana leluhur yang terbuat dari batu giok itu tampak sunyi. Ada pohon-pohon Dao yang layu, istana-istana dewa yang runtuh, dan angin dingin dan panas yang aneh dan tak terduga di mana-mana. Selain beberapa praktisi Dao yang turun, tidak ada makhluk hidup lainnya. Tiba-tiba, buah Dao terbang ke kapal emas dan tergantung di depan mereka berdua. Seorang wanita di buah Dao tersenyum dan berkata, Nanxiang menyapa tuan muda ketujuh. Ling Yuxiu menatap Kinmu yang tersenyum dan berkata, rekan Taois Nanxiang, tidak perlu bersikap sopan. Ini istriku. Nanxiang memberi salam kepada tuan muda dan istri. Rantai Dao dalam buah Dao berputar dan menampakkan seorang wanita cantik. Namun, dia berada di tengah buah Dao dan tidak mengenakan pakaian apapun, samar-samar memperlihatkan tubuh telanjangnya yang indah. Wajah Ling Yuxiu sedikit memerah saat dia melirik Kinmu.
Kinmu tenang dan tersenyum. Rekan Taois Nanxiang, aku di sini untuk menemui guru. Aku harus merepotkan rekan Taois untuk memberitahuku agar tidak terjadi masalah di sepanjang jalan. Wanita dalam buah dao itu terkekeh. Tuan muda ketujuh benar-benar berani. Sudah ada cukup banyak master aula yang telah tewas di tangan tuan muda dan antek-antek tuan muda di 72 aula Istana Miluo, namun mereka masih berani datang dan menemui guru. Jika kamu ingin menghancurkan ortodoksi guru, belum lagi guru itu tidak dapat mentolerirmu, siapa di Istana Miluo yang dapat mentolerirmu? Kinmu tersenyum dan mengulurkan jarinya untuk menyentuh kekosongan dengan lembut. Ada seutas tali yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Tali ini membentang dari sungai kekacauan sampai ke pohon dunia di istana leluhur. Tali itu diregangkan dengan kencang, dan kekuatannya dapat meletus kapan saja. Kakak keempat akan membiarkanku lewat. Kinmu tersenyum. Orang yang menarik tali ini adalah Hao, seorang pemuja surgawi. Dia adalah satu-satunya praktisi dao yang lengkap di ibu kota Jade, meskipun dia membentuk daonya dengan kekuatan. Jika saudara keempat tidak mengizinkanku untuk pergi, aku akan menggunakan tali ini untuk mengeksekusi seni ilahiku dan membunuh Hao, seorang pemuja surgawi. Ekspresi penguasa purba Nanxiang sedikit berubah, dan dia membungkuk di dalam buah dao. Tuan muda, mohon tunggu. Buah dao terbang tergesa-gesa. Perahu emas itu terus membawa Kinmu dan istrinya maju, dan mereka segera tiba di sisi sungai panjang pertama yang penuh kekacauan. Angin dan ombak di sungai itu ganas, dan ombaknya deras. Sungai yang panjang itu tak berujung, dan orang tidak dapat melihat ujungnya. Orang hanya dapat melihat banyak sekali kehidupan yang berjuang dan mati di sungai, kehancuran. Perahu emas itu berhenti. Kinmu dan istrinya menunggu sebentar, dan buah dao terbang keluar dari sungai panjang kekacauan. Nanxiang Yuan Jun berkata kepada Kinmu, Tuan muda, nyonya, Tuan muda keempat berkata bahwa kalian berdua dapat menyeberangi sungai, dan dia tidak akan menghentikan kalian. Namun, dia hanya dapat menjamin bahwa dia tidak akan bergerak. Mengenai apakah yang lain akan bergerak atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kinmu membungkukkan badannya dengan rasa terima kasih. Terima kasih atas perhatianmu, Nanxiang. Saya tidak berani. Nanxiang membalas salam dalam buah dao. Saya akan memimpin jalan untuk Tuan muda. Ketika perahu emas itu berlayar ke sungai kekacauan, Lin Yuxiu mengamatinya dengan saksama dan melihat buah dao itu tiba-tiba hancur seolah-olah sedang dikupas dari kepompong. Wanita dalam buah dao itu meregangkan tubuhnya dan benar-benar berjalan keluar dari buah dao. Rantai dao dan pola dao pada buah dao berubah menjadi bulu besar dan menutupi tubuhnya. Sangat indah. Tuan Yuan Nanxiang mengangkat pakaiannya dan melilitkannya di dadanya, hanya menyisakan sehelai salju putih di belakangnya. Ia tersenyum dan berkata, saya belum pernah mendengar Tuan muda menyebut seorang istri sebelumnya. Lin Yuxiu tersenyum dan berkata, kami baru saja menikah belum lama ini. Setelah suamiku dan aku menikah, kami menghancurkan pengadilan surgawi. Tuan Yuan Nanxiang tercengang. Jadi alasan mengapa istriku dan Tuan muda menikah adalah untuk menghancurkan istana surgawi. Lin Yuxiu tersenyum dan berkata, kami berencana untuk punya anak. Suamiku berkata bahwa dia ingin datang ke istana Miluo untuk menemui guru. Setelah datang dan pergi selama sekitar 2 tahun, anak itu lahir ketika kami tiba di istana Miluo. Kami dapat meminta guru untuk memberinya nama. Hati Nanxiang bergetar dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Menghancurkan istana surgawi setelah menikah berarti Kinmu yakin akan kemenangan, sehingga mereka bisa menikah. Sekarang Kinmu berencana untuk memiliki anak, mungkinkah itu berarti dia cukup percaya diri untuk menghancurkan istana Miluo?